Padma baru saja pindah ke rumah barunya. Di sebelah rumah itu berdiri sebuah pagar kayu tinggi yang merentang panjang, menyembunyikan sesuatu yang selama ini hanya disebut-sebut orang sebagai kebun kuno. Menurut cerita dari ibunya, kebun itu berhantu. Namun bagi Padma, hal itu justru membangkitkan rasa penasaran. Ketika gerbang besi tua itu didorong, suasana di dalam kebun langsung berubah menjadi dingin, lembab, dan berbau lumut tua yang pekat. Cahaya matahari hanya menembus sedikit di antara daun-daun besar, menimbulkan bayangan yang bergerak di permukaan tanah. Namun Padma justru tersenyum lebar melihat bunga-bunga aneh yang tumbuh di antara semak liar, seolah kebun itu bukan tempat seram, melainkan pintu menuju petualangan. Di balik pohon beringin raksasa, terdengar suara gerutuan parau yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Dari tempat itu kemudian muncul sosok berwujud kakek-kakek tembus pandang dengan pakaian tradisional lusuh yang sudah usang. Sosok itu tampak kesal karena kehadirannya tidak mampu mengejutkan Padma. Ia mencoba melayang lebih tinggi dari tanah, namun hanya mampu terangkat beberapa sentimeter sebelum terjatuh lagi dan menghantam lumut dengan suara tumpul. Padma justru tak terlihat takut. Ia memperhatikan sosok hantu tua itu yang berusaha membersihkan debu dari bajunya. Meski jelas-jelas debu itu pun ikut tembus pandang. Hantu yang tampaknya sudah menjaga kebun sejak masa lampau itu mencoba menunjukkan wibawanya, seolah ingin mengingatkan bahwa tempat itu semestinya membuat siapapun lari terbirit-birit. Namun apa yang tersisa hanyalah usaha canggung yang jauh dari menyeramkan. Alih-alih kabur, Padma memutuskan untuk menolongnya. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan dan suara sang hantu, lalu mencoba memberi petunjuk bagaimana seharusnya sosok penjaga kebun membuat dirinya tampak menakutkan. Kakek hantu itu menanggapinya dengan bingung, tetapi tetap mencoba mengikuti arahan Padma. Latihan pun dimulai. Ia mencoba muncul dari balik semak, namun malah tersangkut di dahan dan bergelantungan terbalik. Upaya membuat suara rantai justru menghasilkan bunyi mirip piring pecah yang tidak menimbulkan kesan horor sedikitpun. Meski semua percobaan itu berakhir kacau, ada sesuatu yang berubah di kebun kuno. Bukan lagi ketakutan, melainkan tawa kecil dan kehangatan aneh yang tak pernah hadir sebelumnya. Ketika hari mulai gelap, Padma meninggalkan kebun sambil melambaikan tangan. Di balik beringin, sang hantu tua berdiri dengan perasaan kelelahan, frustrasi, tetapi juga sedikit kebahagiaan. Kebun yang dulu digambarkan berhantu kini berubah menjadi taman latihan yang aneh penuh kekonyolan. Dan bagi Mbah Darmo, sang penjaga tua yang sejak zaman kolonial bekerja sendirian, kehadiran Padma akhirnya menghadirkan sesuatu yang telah lama hilang, yaitu seorang teman.